Langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota. Selamat sore Syederalun. Dan pastinya seperti yang sudah saya janjikan tadi, di sore kali ini Syederalun seperti biasanya akan hadir tausiah Ramadan kerjasama Radio Serambi FM dan Kemenak Kota Banda Aceh. Edisi hari ini Syederalun di tanggal 10 Ramadan 1444 Hijriah. Nah, Syederalun, hari ini kita akan membahas tema kiat membentengi umat dari kesesatan. Nah, untuk itu sudah hadir narasumber kami di studio, ada Tengku Haji Walid Rusli MAG. Beliau merupakan pimpinan Dayah Misrul Huda Lamtemen Banda Aceh. Kita sapa terlebih dahulu Olam Jame. Oke, beliau merupakan pimpinan Dayah Misrul Huda Lamjame Banda Aceh, Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Gimana kabarnya Ustadz? Bisa sedikit Dan kita sudah memasuki 10 Ramadan Ustadz. Gimana nih Ustadz? Alhamdulillah. Dan untuk itu Syederalun, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami bisa melalui telepon dan juga WhatsApp di 0811 6890 20. Serta bagi Anda Syederalun yang ingin menyimak via live atau juga siaran langsung bisa di Facebook Serambi FM Banda Aceh. Dan bagi Anda yang ingin menyimak juga di streaming juga bisa ya Syederalun di www.serambifm.com. Dan untuk itu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita bahas tema kita hari ini Syederalun mengenai kiat membentengi umat dari kesesatan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan, pada hari ini kita mencoba untuk membahas satu tema yang mungkin menarik juga ya. Ini dengan siapa? Fira. Dengan Syafira. Ya, dengan temanya yang diberikan kepada kami adalah kiat-kiat membentengi umat dari kesesatan. Ya, ini juga memang lagi viral juga karena kondisi kita pada khususnya ini kan masa-masa milenial lah, dengan kemajuan teknologi sampai ada berita-berita hoak, sehingga konsekuensi daripada pemberitaan itu kadang-kadang bisa memecah umat, khususnya umat Islam. Nah, ini di sini dalam kesempatan yang kecil ini coba kita membahas sedikit tentang kiat-kiat membentengi umat dari kesesatan. Sebenarnya itu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Bahwa kalau kita memberikan makna, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang pertengahan, umat wasata ya. Jadi kita apa makna pertengahan di situ, dan juga apa kaitannya dengan kesesatan. Nah, membentengi umat dari kesesatan, bahwa ajaran Islam ini sebenarnya sangat lembut. Ajaran Islam ini pertengahan, sangat toleran. Sangat toleran. Artinya dia itu cocok, sangat sesuai, seserasi dengan kondisi kehidupan manusia. Sifatnya manusia itu. Nah, sehingga dengan sesuainya aliran Islam dengan manusia itu sendiri, Allah Ta'ala menjadikan sebuah kebahagiaan, kedamaian dalam kehidupan umat manusia. Dan kehidupan umat manusia itu adalah tugas manusia itu sendiri, sehingga langgengnya kehidupan manusia berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik damainya dalam dia berinteraksi sesama manusia, juga damainya dan indahnya dia berinteraksi dengan pencipta, Allah sebagai pencipta. Nah, lalu dengan perjalanan waktu dan masa itu terjadilah hal-hal yang mungkin melenceng daripada aturan Islam itu sendiri. Terjadi hal-hal yang menyebabkan perpecahan di umat manusia. Makanya kalau kita melihat tema ini umum dia kan, umum artinya
dari kesesatan. Bisa kita memaknai itu pemahaman aliran sesat, dan di situ juga bermakna radikalisme. Itu bisa kita pahami juga. Makanya kalau kita melihat sejarah itu, pada masa Khalifah Sayyidina Ali berawal terjadi pemberontakan yang kita namakan dengan kaum Khawarij. Khawarij itu kalau kita memaknai secara etimologi itu kelompok yang keluar daripada ajaran Sayyidina Ali, ajaran Al-Quran dan ajaran hadis. Khawarij kan jamak daripada kharijun, orang yang keluar. Artinya dia tidak mau lagi mendengar apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Sehingga jadi kelompok sendiri dan sifatnya radikal ya, radikal. Dan juga dengan kondisi kekinian juga ada juga, makanya kita tidak terlalu terkejut di saat kita mendengar pemahaman-pemahaman yang radikal. Misalnya ada kelompok yang rela membunuh orang tuanya, ada kelompok yang membunuh temannya, ada kelompok yang membunuh ya sesama manusia lah. Nah, itu memang sudah ada sejak dulu. Tetapi walaupun demikian kita menyesali juga, kok kenapa masih ada di tengah keadaan dunia semakin maju, tetapi kok masih ada pemahaman-pemahaman yang demikian itu. Nah, makanya di sini kita sangat berterima kasih kepada ada temanya ini, tema membentengi umat-umat dari kesesatan. Di samping kita bisa menjaga generasi sebagai penerus pemegang tongkat estafet bangsa, negara dan agama, kita juga bisa menjaga mereka selain daripada pemahaman daripada radikalisme itu dan teroris, juga dari aliran-aliran pemahaman akidah. Nah, jadi dalam akidah juga berbahaya. Makanya kalau di dalam Islam itu ada 73 golongan. Kan kulluhum finnar, semua mereka itu dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Yang mana satu itu ya Rasulullah? Yaitu umat nanti yang berpegang kepada aku dan berpegang kepada sahabatku. Itu kita namakan dengan umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah orang yang masih percaya pada hadis Rasulullah, wal Jamaah dan juga percaya kepada sahabat Rasulullah. Jadi ini. Makanya Islam itu agama yang toleran, wasatan, toleran. Itu ibarat kita itu, apalagi berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibarat air susu keluar daripada badan perempuan. Yang di situ kan ada nanah, yang hukumnya najis, dan juga ada darah, najis juga. Nah, di antara darah dan nanah itu keluarlah air susu yang suci dan bervitamin lagi. Inilah perumpamaan itu bagi pemahaman yang tawasud, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, makanya kalau kita melihat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di antara Qadariyah, bagian daripada Mu'tazilah, yang mereka itu memprioritaskan akalnya. Mu'tazilah itu filosofi mereka itu mendahulukan akal dengan Al-Quran. Kalau akalnya sesuai dengan Al-Quran, kalau Al-Quran sesuai dengan akalnya, nalarnya itu, maka dianggap Al-Quran itu pendukung bagi nalarnya. Tetapi kalau Al-Quran yang kontradiksi dengan nalarnya, pikirannya, dia akan memprioritaskan nalarnya. Itu Mu'tazilah. Dan Qadariyah itu bagian daripada Mu'tazilah. Satu lagi Jabariyah. Jabariyah itu kita hidup bagaikan kapas dalam angin. Kapas itu kan tidak mempunyai apa-apa, dia tidak mempunyai kekuatan. Dia tergantung bagaimana angin bertiup, ke baratkah, ke timurkah, utarakah, itu Jabariyah. Artinya hidup dalam paksaan Tuhan. Nah, itu. Nah, muncul di tengah-tengahnya, tidak terlalu kepada Qadariyah, tidak terlalu kepada Jabariyah. Nah, ya kita memang semua yang memegang remote kita Tuhan, tetapi kita punya ada tugas khusus, kita ada ikhtiari, usaha. Jadi ini pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tema kita pada hari ini
bisa kita bawa kepada menjaga umat manusia generasi kita ke depan dari paham radikalisme, terorisme, dan juga dari paham pemahaman sesat dalam soal akidah. Yang kita pahami, contoh viral itu kemarin, kan viral juga, tentang Gavatar, kan sampai pemerintah Indonesia mengakui kepada pemerintah Aceh, yang pemerintah Kota Banda Aceh pada saat itu yang berani mengklaim bahwa yang pertama dia sebelum Gavatar apa itu namanya, yang terakhir berubah nama kepada Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara, itu aliran sesat yang di Banda Aceh kemarin. Dan juga banyak pemahaman aliran-aliran sesat. Sampai sekarang ada aliran yang mungkin salat fardu cuma 2 kali doang sehari semalam. Itu sudah ada di kita. Dan banyak. Itu di Aceh sendiri, Ustaz? Di Aceh, kedengarannya di Aceh. Cuma kita belum membuktikan karena ini baru berita informasi dari mulut ke mulut. Tapi katanya dia sudah melihat sendiri. Saya bahkan langsung dari yang ngomongnya ke kita itu orang yang datang, yang punya temannya kayak gitu. Biasanya terpengaruhnya gimana tuh, Ustaz? Ya, terpengaruhnya memang makanya nanti ada beberapa kiat, mungkin ada sekitar 5 nanti. Nah, karena kegagalan pemahamannya tentang substansi agama kita. Makanya yang nomor 1 itu bagaimana ke depan generasi kita itu kita berikan pemahaman yang benar-benar dia paham tentang agama. Bagaimana substansi agama Islam, yang kata Rasulullah itu bahwa agama Islam itu yaliku bil azminati wal amkinah. Dia sesuai, diterima dalam segala kondisi dan situasi dimanapun berada. Makanya Islam ini toleran. Dan ini juga relevan dengan program Kementerian Agama itu tentang moderasi beragama. Tetapi kita jangan salah memaknai moderasi beragama. Artinya bagaimana beragama dengan moderat, yang tawasud, tawasud yang pertengahan. Artinya kalau kita berbicara radikal, dia ekstrem ke kanan dan ke kiri. Ini kita tawasud, tidak ekstrem ke kanan dan tidak ekstrem ke kiri kita. Kita berada pada jalan tengah. Itu. Jadi intinya tidak ekstrim, Ustaz, tidak dalam ekstrim beragama, dan kita juga tidak terlalu mengikuti akal nalar seperti yang Ustaz katakan tadi, juga tidak terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin sepatutnya tidak harus kita pikirkan gitu, Ustaz, ya. Dan juga mungkin Ustaz bisa dibagikan kiat-kiat untuk membentengi diri agar kita terhindar dari ajaran sesat, Ustaz. Ya, banyak ya. Di antara lain, yang pertama, untuk kita sebagai generasi ke depan kita dan anak-anak kita generasi ke depan itu jangan terkontaminasi dengan virus-virus yang jahat itu, yang aliran sesat, baik dalam akhlak pergaulan kita, akhlak kita maupun dalam akidah. Yang pertama, kita bangun fondasi agama yang kokoh. Karena kita mulai dari keluarga, pendidikan dalam keluarga, pendidikan di pesantren, dan pendidikan di sekolah. Apalagi kalau kita melihat sasaran-sasaran pemahaman aliran sesat itu lebih di kampus. Di kampus. Berarti orang-orang yang emang sudah dalam tahap berpikir, mereka sudah siap, Ustaz, ya, kalau di kampus, ya kan? Di kampus itu kan, apalagi misalnya orang-orang yang pandai, mahasiswa yang pandai, yang kaya, itu kadang sasaran mereka itu. Sasaran mereka, apalagi mereka semasa SMA, SMP, SD itu mereka kurang memahami dalam ilmu agama. Sehingga di saat datang aliran yang baru itu, dia pikir, oh inilah agama. Nah, ini kita sayangkan. Nah, seandainya kita berikan modal pengetahuan agama yang kuat semenjak dia SD, SMP, pemahaman akidah khususnya, sehingga dia tahu siapa itu Tuhan, yang mana itu agama yang sebenarnya. Dan kalau dia sudah ada ilmu agama yang kuat, dia tidak akan terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman baru yang menyesatkan. Biasa kalau ciri-ciri, oh ini sesat nih, gitu gimana, Ustaz, ciri-cirinya? Ya, itu mungkin sulit terdeteksi kalau kita tidak melihat bagaimana pergaulan mereka. Yang jelas kalau kita melihat kearifan lokal di Aceh itu sudah berbeda dengan mereka, itu sudah kita anggap aliran sesat. Artinya mungkin dia mengajak misalnya nggak usah salat lagi, kadang-kadang dia radikal, artinya ada kekerasan dalam manajemen dalam kehidupan dia, organisasi. Makanya dia sering menyendiri kadang kan. Menyendiri bisa saja itu
bermacam, beraneka ragam, sangat bervariasi. Nah, yang jelas kalau di Aceh kita ini alhamdulillah, artinya pemahaman agama yang ditinggalin oleh nenek moyang kepada kita, oleh nenek kita itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat tawasud, artinya yang tidak radikal. Nah, seandainya mereka membawa pemahaman-pemahaman yang baru, misalnya kadang-kadang tidak mengakui kepemimpinan seseorang misalnya, itu kita kategorikan dalam mungkin ada faktor-faktor yang membawa kepada radikal. Ya mungkin mereka bekerja secara sembunyi-sembunyi kadang, secara sembunyi-sembunyi. Nah, secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini dan sulit terdeteksi. Biasanya mereka mungkin ya buat rapat kadang entah di mana kan kita nggak tahu. Nah, yang jelas kalau mengajak kepada yang sudah di luar daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman daripada Islam yang sebenarnya, itu sudah kita kategorikan dalam radikal. Nah, dan selain itu kiat apa lagi nih Ustaz selain agama tadi? Selain agama, ya pendidikan akidah yang lurus sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Artinya berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma ulama dan qiyas. Nah, karena kita kalau dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ada 4 sumber agama kita. Al-Quran, yang pertama, kalau tidak ada Al-Quran kita mengambil hadis Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah kita mengambil ijma ulama. Ini ijma kesepakatan para ulama kan. Kemudian juga ada qiyas, itu 4 dasar hukum dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu. Sedangkan yang ajaran sesat mungkin dia mengambil dari hal lain lagi Ustaz ya. Ada juga kadang-kadang mereka mengambil hadis toh. Kadang-kadang dalam memahami hadis atau memahami Al-Quran kan perlu metode. Perlu metode. Sampai itu Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwaq ma'adhum minan nar." Orang yang mentafsirkan Al-Quran hanya dia pakai nalarnya atau tanpa ilmu yang sudah diakui oleh agama, maka tempatnya adalah neraka. Nah itu. Misalnya banyak ayat-ayat, artinya ayat-ayat mutasyabihat. Misalnya wastawa al asyistawa, Tuhan itu duduk bersila di atas aras. Tuhan itu wallahu la yughayyiru ma biqaumin, bagaimana penafsirnya dan ayat yang lain kan. Nah, itu kadang-kadang kalau kita secara konteks teks saja kita memaknai ayat itu bertentangan dengan ayat yang lain. Tetapi kan sebenarnya tidak boleh bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Misalnya ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tidak ada contoh, tidak ada bandingan. Apakah Allah Ta'ala kayak begini, kayak begitu? Itu semua tidak. Kalau kita mengatakan Allah Ta'ala itu duduk di atas aras, itu udah sama dengan makhluk. Nah, dan juga pemahaman-pemahaman yang lain kadang-kadang. Nah, pemahaman yang lain banyak. Sehingga dalam mentafsirkan ayat ataupun hadis itu jangan kita hanya berkutat pada satu hadis tok. Karena sebuah hadis itu tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lain. Dan sebuah hadis tidak boleh bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kalaupun secara tekstual ada bertentangan, harus kita ta'wil namanya. Artinya kita hamal. Artinya konteks hadis yang itu bagaimana? Misalnya Nabi di Madinah mengatakan kalau kalian kencing jangan ke arah selatan. Itu hadis Rasulullah. Nah kalau kita melihat itu di mana? Apa kalau kita kencing nggak boleh ke selatan? Padahal yang maksud Rasulullah itu khusus untuk orang Madinah. Karena Madinah itu berada di utara, selatannya Ka'bah. Maka kalau kita kencing atau ke toilet itu, kalau bukan ke toilet, maksudnya karena toilet bagus kalau kita kencing di tempat yang itu di lapangan misalnya, yang bukan di tempat khusus kita bicaranya Fira, itu nggak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Maka Rasulullah itu mengatakan jangan kamu kencing ke selatan karena Madinah itu posisinya sebelah utara. Tapi kalau kita ke Aceh, kalau ke selatan nggak apa-apa. Yang kita jangan ke barat. Nah, maka ini adanya dalam sebuah hadis, dalam konteks apa hadis itu Rasulullah berucap. Begitu pula ayat, dalam konteks apa ayat itu turunnya.
Artinya ada asbabul wurud, ada asbabun nuzul. Ya. Berarti dalam hal ini memilih guru yang benar-benar mengerti akan ajaran agama juga penting Ustaz ya? Jangan sampai tersesat nanti gitu ya. Ya, makanya istilah itu kan kita harus punya sanad. Ilmu kita ini harus sampai kepada Rasulullah. Di jalur daripada siapa kita berguru pada siapa, guru kita kepada siapa, guru-guru sampai kepada Rasulullah. Dan juga Ustadz, kiat yang lainnya mungkin bisa dibagikan. Ya, yang ketiga mungkin memberikan pemahaman terhadap generasi muda dan masyarakat untuk menghindari dua kutub. Ini sebagaimana kita sampaikan tadi. Jadi ada ekstrim dalam Islam, ada liberalisme dan ekstrim radikal, dengan menghindari adu argumen yang tidak ilmiah. Artinya sering kadang-kadang kita jumpain kelompok yang mau berargumen, tetapi dia hanya itu toh. Artinya sebagaimana kita sampaikan tadi, artinya hadis itu toh dan dia tidak pakai argumentasi, mana dalilnya, mana kiasnya, gimana pemahaman yang sebenarnya kita hubungi dengan hadis yang lain bagaimana itu kan. Misalnya itu contoh yang kita katakan tadi, hadis Rasulullah, kalau kamu kencing jangan menghadap ke selatan. Nah, jadi kan kita melihat itu kalau dulu ada namanya ISIS. Nah, kan, jadi paham-paham radikalisme dan terorisme itu sangat bahaya yang menghancurkan kesatuan bangsa kan. Ada beberapa, misalnya kita melihat perkembangan di Jakarta, di negara kita juga, ya sudah. Artinya ada masyarakat kita yang terkontaminasi dengan pemahaman itu, sehingga menyebabkan ada bom bunuh diri. Nah, itu kita ceritain kepada generasi muda, coba apakah Tuhan membolehkan demikian? Sedangkan itu dalam ayat yang lain dinyatakan, janganlah kamu menjatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Artinya kita tidak boleh membinasakan diri kita sendiri. Misalnya kita sakit, untuk level kita itu berobat. Kita tahu itu racun, jangan minum. Nah, kita ke situ mati gitu. Jangan datang. Jadi demikian. Tetapi kita nggak tahu bagaimana mindset yang diberikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, sehingga ada generasi kita, ada masyarakat kita yang rela mati konyol. Nah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya. Bahkan ada cerita yang sepasang suami istri rela, nauzubillah, meninggal dalam bom bunuh diri. Kan kita artinya membinasakan diri kita sendiri. Makanya bagaimana definisi yang mati syahid itu bagaimana? Yang Allah janjikan bahwa orang yang meninggal syahid diberikan surga oleh Allah, disambut oleh bidadari. Tuh. Mungkin pemahaman yang mati syahid itu disalahartikan gitu Ustaz. Artinya kita nggak tahu ya bagaimana sampai mereka itu tertanam dalam mindset mereka inilah. Kenapa? Mungkin juga kegagalan pemahaman mereka tentang substansi agama Islam. Jelas. Makanya kan dari dini itu kita berikan kepada generasi muda tentang pemahaman bagaimana liberalisme, bagaimana radikalisme, bagaimana terorisme, itu kita berikan kepada para pemuda. Tuh. Dan itu juga bisa menyelamatkan generasi yang sekarang dan juga generasi yang akan datang ya. Insya Allah. Dan kiat yang lainnya bisa dibagikan juga nih Ustaz. Kemudian penanaman nilai dan hak, menilai hak dan kewajiban sama manusia tanpa berusaha untuk melanggarnya. Ya, dalam kita berinteraksi hablum minan nas. Itu bagaimana kita, karena dalam kalau kita melihat ajaran kita kan pertama bagaimana kita berhablum minan nas, dan berhablum minallah. Ya, dengan kawan, sesama kawan. Artinya bagaimana kita silaturahim, mengadakan silaturahim, kita duduk bersama salat berjamaah. Itu salat berjamaah itu bagian daripada penguatan ukhuwah Islamiyah. Penguatan ukhuwah Islamiyah. Artinya ada kekuatan. Makanya kita itu jangan terlalu menyendiri. Tidak boleh. Karena bisa alaikum. Makanya kan ada hadis Rasulullah, alaikum bil jamaah, wa alaikum bil firqah. Artinya cobalah kamu hidup berjamaah. Artinya berkelompok kamu. Kelompok, dan takutlah kamu pecah belah. Bagaimana kelompok? Kelompok yang memang sudah mumpuni dalam pemahaman agama. Kita menghadiri majelis ta'lim,
Ini kadang-kadang kalau kita melihat kondisi kegenian yang ada, boleh di Aceh juga demikian. Kadang kita hanya berlomba dalam duduk-duduk di warung kopi aja. Tema apa yang dibicarakan di warung kopi itu? Kalau misalnya orang yang baik, ya alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada diceritakan di dalam warung kopi itu kadang hal-hal yang bisa merusak persatuan dan kesatuan. Ada ghibah, itu ada saling mengupat kan, terjadi fitnah, itu. Tetapi kalau kita ngajak kepada majelis ta'lim, sudah bosan. Sebentar duduk mendengar tausiah di masjid, 15 menit udah lemas. Tetapi berjam-jam di warung kopi kuat. Nah itu. Jadi bagaimana ini ukhuwah Islamiyah? Artinya cobalah kamu membuat kelompok yang baik, hidup dalam kelompok yang baik, takutlah perpecahan. Jangan terlalu menyendiri. Kalau menyendiri nanti kan artinya yang terpikirkan itu gimana? Artinya tidak ada bahan, tidak ada perbandingan. Sehingga bila datang hal-hal yang baru itu langsung ini nauzubillah. Langsung di pikirannya Ustadz ada hal-hal yang mungkin udah cocok nih dengan apa yang sudah dipikirkan terdahulu ya. Inilah yang sesungguhnya. Itu kita takutkan. Jadi sebenarnya juga kita bisa harus tukar pikiran dengan sesama kita gitu Ustadz ya. Ya itulah maksud Rasulullah itu ya. Biar ada kita kan misalnya kalau dalam kelompok, makanya kan juga kita melihat di kampung-kampung itu orang-orang yang rapat-rapat di kampung kadang-kadang semua ingin memaksa orang untuk mematuhi omongan dia. Nah, memaksa orang untuk mematuhi omongan dia. Padahal dalam rapat kan bukan begitu. Kita silakan berpendapat. Tetapi yang nanti keputusannya terserah bagaimana kata orang ramai. Artinya, dan kalau kita memaksa orang lain untuk patuh kepada omongan kita, itu namanya sudah masuk dalam benih-benih radikal itu sudah memaksakan ya. Makanya kita jangan boleh memaksa orang lain, dan juga pun kita jangan sampai tidak mau berbicara. Ada nggak maulah nanti pun kalau saya ngomong nanti nggak ada yang dengar, jangan pun begitu. Itu makanya di pertengahan. Di pertengahan itu kalau lagu Fetty Vera dulu kan, yang sedang-sedang saja itu. Dan apalagi di bulan Ramadan ini Ustadz, kita harus bisa memilih komunitas-komunitas yang menjadikan kita bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi di bulan Ramadan ini Ustadz ya. Ya itulah momentum bulan Ramadan ini, coba kita perbaiki bangunan yang sudah retak. Artinya kita akui bahwa kesatuan dan persatuan kita sudah berkurang. Jadi tidak kita momentum. Kadang-kadang ada orang yang di luar Ramadan tak pernah ke masjid, Fira. Nggak pernah ke masjid, tapi dengan ada momentum salat tarawih dia ini ke masjid. Karena juga manajemen ini ada yang salah lagi nih. Di saat ada orang yang belum pernah datang ke masjid di luar Ramadan, sementara dalam Ramadan itu dia datang ke masjid, ada juga kawan-kawan itu yang mencemooh. Makanya ada satu lagi itu kiat-kiat tuh ini. Ada yang kelima adalah jangan kita tanamkan kebenaran rasi muda agar tidak mudah mencaci sesama manusia. Ini kan ada yang bahasa Aceh kan, yang belum bahasa kajak masjid. Yang ketemu bertemu. Padahal itu sebenarnya dia udah semangat ke masjid, tapi karena dicemooh, apakah itu dia beneran atau dia main-main, kan jadi malu dia. Sehingga dia udah besok nggak usah lah ke masjid lagi, dicaci, dimaki, dia begini-begini ya. Ini salah satu juga ini melahirkan benih-benih perpecahan. Benih-benih nanti misalnya ya perpecahan, lalu nanti bisa-bisa kepada kesesatan. Dia larilah cari teman yang lain, dia carilah tempat yang lain. Karena dia tidak dihargai di tempat tersebut, Ustaz ya. Misalnya terjadi anak pang. Kenapa terjadi anak pang? Kan karena mungkin dia broken home. Dia tidak ada orang tuanya, ataupun ada orang tua tapi orang tuanya tidak mau mendengar pengaduan dia, tidak mau mendengar omongan dia. Kadang dia lari kemana tempat, carilah kawan yang mau mendengar omongan dia. Larilah ke dia ke anak pang. Nauzubillah min zalik. Itu terjadi. Makanya kita coba kepada generasi muda ini coba berbicara yang baik, bertingkah yang baik, agar jangan terjadi caci memaki ya. Sehingga bahwa teman kita itu semakin banyak semakin kuat, sehingga melahirkan kekuatan yang kuat, kekuatan yang kokoh.
Dan juga saya penasaran nih Ustadz, bagaimana kalau misalkan seseorang itu sudah terkontaminasi dengan kesesatan, gimana solusinya nih Ustadz? Iya, itu harus istilahnya kita bangun komunikasi yang persuasif itu. Tidak boleh juga kekerasan. Dan ini memerlukan ya sifat-sifat yang memang orang yang sangat profesional. Karena tidak mungkin, misalnya ini, coba bayangkan andai Vira punya teman masuk ke dalam anggota PANG, gimana coba? Kalau Vira tetangga nggak mungkin. Nah, dia mungkin dia nggak mendengar. Nah, ini maka bagaimana kalau memang sudah dia terkontaminasi, sudah masuk dalam lingkaran setan itu, ya tentulah ada orang yang mungkin bisa membangun komunikasi dengan dia. Misalnya kayak itu orang yang sudah narkoba. Kebanyakan kita melihat yang bisa mengobatin orang narkoba itu orang yang pernah konsumsi narkoba, yang sudah sembuh. Istilahnya kalau kita dalam bahasa Aceh, yang turi pencuri. Makanya untuk kita nangkap pencuri harus ada pencuri. Alumni pencuri. Mantap. Jadi mungkin bisa lebih masuk gitu motivasi yang diberikan gitu. Ya. Karena memang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan ya mungkin bisa menceritakan gimana kisahnya sampai tobat kembali di jalan yang benar gitu Ustaz ya. Iya. Tapi bisa insya Allah, kan artinya ada untuk tobat, apalagi Allah Ta'ala pun masih membuka pintu tobat selebar-lebarnya kepada orang yang mau bertobat. Cuman kita bagaimana kita menyikapi atau membuat hubungan dengan orang yang sudah memang yang dalam aliran sesat, dalam pemahaman sesat, baik dalam radikal, pemahaman akidah dan lain sebagainya, bagaimana kita dia tarik kembali ke kita itu ada celah. Bisa kita buat hubungan dengan dengan polisi, dengan inilah adalah caranya, ada lembaganya, insyaallah. Dan sejauh ini biasanya yang sering terkontaminasi kesesatan itu rentang usia berapa nih Ustaz? Ya, yang muda-muda lah. Yang 25 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, karena memang yang dia kan artinya lagi-lagi kepingin cari sesuatu dia kan, cari ketenaran, apalagi dalam kondisi zaman kita yang serba maju kan. Ada juga misalnya dalam pergaulan, ada banyak kita dapat malah kemarin itu bukan sekarang, karena juga kita terlibat dalam organisasi Fira. Ada yang mengatakan di Banda Aceh sekolah SMP sudah dia dalam golongan masuk dalam pergaulan bebas. Itu SMP. SMP itu bukan tahun kemarin, tahun 5 tahun yang sudah lalu. Kita sesama organisasi mengatakan, dia bilang ada tingkat SMP sudah termasuk dalam golongan pergaulan bebas. Kita tanya kenapa? Pernah kepingin HP yang baru, kepingin baju yang baru. Makanya tadi kan kalau tema kita ini kan umum, sesat dalam pergaulan, sesat dalam pemahaman akidah, sesat dalam perilaku yang lain sebagainya itu. Sudah. Jadi ini ada. Kalau demikian bagaimana kita tarik kembali itu? Apakah kita yang beli HP-nya? Nah, inilah tugas kita ke depan berani. Memang itulah kondisi kekinian yang ada pada kita. Apalagi SMA. Dia kan lagi mencari dia. Kalau kita tidak tampung, kita tidak berikan ilmu agama yang kuat, na'udzubillah. Berarti memang kita sebagai orang tua mungkin harus membekali ilmu agama yang tepat sejak dini agar kedepannya tidak terkontaminasi dengan hal-hal seperti kesesatan ini ya Ustaz, wajib itu wajib. Dan pastinya Ustaz, tidak terasa kita sudah 30 menit membahas kiat membentengi umat dari kesesatan ini. Barangkali Ustaz ada pesan-pesan atau juga closing statement yang ingin Ustaz sampaikan kepada Syahdaralun di rumah. Silakan Ustaz. Ya, sebagai closing statement ya, mari kita mengajak semua pihak ya, baik orang tua, pemerintah, kampung, kecamatan sampai kepada kabupaten dan para ulama, organisasi, kita kerjasama untuk menjaga generasi kita ke depan. Karena pada generasi, sebagaimana kata Rasulullah, kalau kita ingin melihat suatu bangsa ke depan, lihatlah para pemuda sekarang. Bagaimana kita mengajak, menjaga, membackup para pemuda dan generasi kita agar mereka cinta kepada agama,
agar mereka memiliki pemahaman agama yang sebenarnya, sehingga mereka tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau aliran-aliran sesat. Demikian, semoga generasi ke depan generasi yang baik, negara dan agama kita ke depan menjadi agama yang baik dan negara yang baik, insya Allah. Amin amin ya rabbal Jadi alamin. demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Syederalun membentengi umat dari kesesatan ini bukan tugas satu orang, tetapi tugas semua pihak dan kolektif. Iya, dan untuk itu Syederalun, demikian tausiah Ramadan edisi hari ini kerjasama Radio Serambi FM dan juga Kemenak Kota Banda Aceh. Semoga ada manfaatnya dan juga mari terus kita bentengi diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Haji Walid Rusli MAG yang sudah memberikan banyak sekali ilmu di sore kali ini. Sehat selalu Ustaz dan amin amin. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Dan untuk itu baik Syederalun, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan lanjutkan program kita yaitu Serambi Petang. Jadi tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana.